Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu lafaz yang ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Lebih tepatnya lafaz yang ini teman-teman. Nah, bagaimana cara membaca ayat ini? Sebagian kaum muslimin banyak melakukan kesalahan saat membaca lafaz ini. Ada yang membacanya seperti ini, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Atau ada juga yang membaca seperti ini, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dua cara tersebut adalah cara yang salah atau kurang tepat. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar cara membacanya seperti ini. Silakan disimak. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, begitu cara membaca yang tepat. Baik, pertanyaannya, kenapa dibaca seperti itu? Oke, akan saya bahas di sini. Baik, perhatikan di sini teman-teman. Asalnya huruf lam yang ada di sini itu adalah huruf yang bersukun. Ya. Al yang ada di sini adalah al-ta'rif yang fungsinya dalam bahasa Arab adalah untuk mema'rifahkan suatu kata. Ya, jadi asalnya lamnya sukun di sini. Kemudian diubah menjadi kasroh. Kenapa diubah menjadi kasroh? Karena setelahnya ada hamzah wasol dan setelahnya ada huruf sin yang sukun. Hamzah wasol ini adalah huruf yang ketika berada di tengah kata atau berada di tengah kalimat maka ia tidak dibaca, tidak diharokati, tidak dia fathah, tidak dia kasrah, tidak dia dhammah, kosong dari harokat, polos, tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf sin. Di sini teman-teman lihat huruf sinnya dalam keadaan sukun. Nah, sehingga lam sukun bertemu dengan sin sukun. Dalam kaidah bahasa Arab ada istilah iltiqa'us sakinain, pertemuan dua huruf sukun. Nah, ketika ada dua huruf sukun saling bertemu, dalam hal ini adalah huruf lam bertemu dengan huruf sin. Ya, huruf hamzah wasalnya tidak dianggap karena berada di tengah kalimat. Jadi dianggap huruf lam bertemu dengan huruf sin. Ya, sama-sama sukun, maka sukun yang pertama harus mengalah. Ya, diubah menjadi kasroh. Ya, dan ini hukumnya wajib. Ya, kalau tidak diubah menjadi kasroh, maka bunyinya seperti ini. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan ini tidak diperbolehkan dalam bacaan Al-Quran. Ya, semua berlaku seperti itu teman-teman. Apabila ada sukun ketemu dengan sukun, maka sukun pertama harus mengalah. Ya, contoh lain seperti yang ada di firman Allah di bagian awal surat Az-Zalzalah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhrajatil ardu asqalaha. Perhatikan di sini teman-teman, harokat kasroh yang ada di bawah huruf ta. Nah, ini asalnya adalah sukun. Wa akhrajat. Kenapa disukun? Dalam kaidah bahasa Arab ini disebut dengan ta'nis dan dia memang harus disukun. Tapi setelahnya ada al. Ya, al-ardu. Perhatikan di sini ada al-ardu. Sukun ketemu dengan sukun, maka sukun pertama ngalah menjadi kasroh. Ya, sehingga dia dibaca wa akhrajatil ardu asqalaha. Kasus yang sama terjadi pada lafaz bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi intinya huruf lam yang ada di sini asalnya adalah sukun, kemudian diubah menjadi kasroh karena ada iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun.
Kemudian di sini saya akan luruskan kesalahan persepsi sebagian orang yang mengatakan bahwa di sini ada proses yang namanya naql, perpindahan harokat. Jadi ada yang mengatakan katanya kasroh yang ada di bawah lam ini asalnya adalah kasroh yang ada di bawah hamzah wasol ini. Asalnya bisal ismu, katanya seperti itu. Ya. Jadi ada naql, ya, kasroh yang ada di hamzah wasol ini berpindah ke huruf lam. Apakah ini benar? Jawabnya salah besar. Ya, tidak ada naql di sini. Kalau ada yang mengatakan ini naql, berarti imma ia tidak paham konsep hamzah wasol, atau ia tidak memahami konsep iltiqa usakinain, atau ia tidak memahami apa itu naql. Baik. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu naql. Ya, naql itu adalah perpindahan harokat yang ada pada suatu huruf berpindah ke huruf yang lain. Contoh dalam riwayatnya Imam Warsh, bacaan riwayat Imam Warsh itu banyak terjadi naql. Ya, misalnya pada huruf hamzah yang berharokat kemudian didahului oleh huruf sukun. Ya, kita ambil contoh di sini. Perhatikan kursornya teman-teman. Di sini ada hamzah berharokat, sebelumnya ada sukun. Nah, dalam bacaan riwayatnya Imam Warsh, ya, ini harus dinaql. Ya, harus dinaql harokat fathah yang ada pada huruf hamzah ke huruf lam, kemudian hamzahnya digugurkan sehingga membacanya seperti ini. Wala tanabazu bilal qab. Kalau dalam riwayat yang sering kita baca, yaitu riwayatnya Imam Hafiz dari Imam Asim rahimahumallah, dibaca seperti ini. Wala tanabazu bil alqab. Tidak ada naql. Tapi kalau kita membacanya dengan riwayat Imam Warsh, maka harus dinaql. Wala tanabazu bilal qab. Atau misalnya hamzah yang ini teman-teman. Di sini ada hamzah berharokat, sebelumnya ada sukun. Ini juga harus dinaql. Kalau setelahnya ada mad, maka madnya jadi bertambah. Sehingga kalau dihafaz bacanya seperti ini, bi salismul fusuqu ba'dal iman. Di Warsh berbeda. Menurut riwayatnya Imam Warsh, ya, kalau kita mengacu kaidah bacaan riwayat Imam Warsh, maka cara membacanya seperti ini. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Ada naql di sini. Itu yang disebut dengan naql, proses perpindahan harokat hamzah ke huruf sebelumnya dan menggugurkan hamzah yang ada di sini. Nah, di sini tidak ada naql, teman-teman. Kenapa? Karena hamzah wasol yang ada di sini adalah hamzah wasol yang berada di tengah kalimat atau di tengah kata. Tadi kita sebutkan hamzah wasol jika ia berada di tengah kata, maka ia steril dari harokat, tidak diharokati. Maka bagaimana mungkin kita mau pindahkan harokat kasroh yang ada di hamzah wasol ini ke sini, padahal dia kasrohnya saja tidak ada. Maka tidak ada naql di sini. Ya, jadi termasuk kesalahan besar ketika seorang mengatakan di sini terdapat naql. Ya, kalau seandainya di sini terdapat naql, maka ini juga naql dong. Fathah yang ada di sini adalah fathah yang asalnya dari hamzah wasol setelahnya. Ya, ini kan hamzah wasolnya ini kalau misalnya berada di awal dia dibaca al-ismu, begitu kan? Atau al-ismu. Ya, ada fathah di sini. Nah, kenapa di sini di fathah? Oh, ini pindah nih ke sini. Enggak. Jadi tidak ada naql di sini, teman-teman. Demikian pula di sini tidak ada naql. Ya, pada lafadz alismu. Ya, di sini teman-teman ya. Jadi kasroh yang ada di sini bukan kasroh yang berasal dari hamzah wasol. Ini salah besar. Kasroh yang ada di sini adalah kasroh yang dimunculkan karena terjadi iltiqa'us sakinain. Demikian bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin saya cukupkan dulu pembahasan pada kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.